Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang baru lagi yang Kau berikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan. Bersabdalah Bapak lewat renungan hari ini. Biarlah apa yang kami dengar hari ini itu semua berasal daripada Engkau. Penyertaan-Mu sempurna, bimbingan-Mu untuk membimbing kami, untuk menasehati kami, untuk dapat kami bisa berjalan menuju kemuliaan daripada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami ya Bapa. Berikan kami juga semangat on fire yang masih terus bernyala-nyala selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali mendengarkan renungan ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah lesu iman kita. Terus kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Wahyu yang ke-21. Wahyu yang ke-21, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya baca satu perikop di Wahyu yang ke-21. Jadi kalau kita lihat peta zaman ya, ataupun peta eskatologi ya, jadi selisih-selisihnya itu adalah ada 2000. Nanti saya akan coba gambarkan ya Bapak Ibu ya, coba membuat di papan ya, membuat maket ya, di papan. Jadi 2000 selisihnya 2000 tahun. Di mana 2000 tahun sebelum Yesus lahir itu adalah zaman Bapa dari Adam sampai ke Yesus lahir itu ada 2000 tahun. Ya, kurang lebihnya seperti itu. 2000 tahun. Lalu lompat lagi dari zaman anak. Ya. Dari Yesus Yesus lahir, dari Adam ke Abraham itu ada 2000 tahun. Lalu dari Abraham ke Yesus sampai Yesus lahir, nah itu zaman-zaman Nabi ya, zaman-zamannya ada Daud lahir, Raja Daud ya, jauh sebelum Yesus lahir, selisih 2000. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib sampai ke sini itu ada 2000. Inilah zaman anugerah. Ya, zaman anugerah inilah yang sekarang kita hari-hari ini kita lalui. Ya, di mana Yesus mati dan bangkit, Dia mencurahkan Roh Kudus,
zaman anugerah inilah yang kita ada saat ini. Itu mengapa zaman anugerah ini banyak kita harus bernubuat. Makanya di kitab Wahyu juga mengatakan, ya, kita harus balik lagi seperti tema ini, memberitakan firman Tuhan. Anak muda akan bermimpi, taruna-taruna akan bernubuat, ya, generasi-generasi kitalah yang akan mengerjakannya. Makanya itu concern lah, ya, dan fokuslah. Saya terlalu yakin. Mungkin khotbah ini, ya, di 1 hari 2 hari, apapun mungkin 1 tahun yang akan datang saya khotbahkan dari sekarang, belum terasa efeknya. Tetapi yakinlah, ini akan tergenapi dan orang akan mencari-cari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sudah lenyap. Nah, maka itu di khotbah saya ini saya ingin sedikitlah kita ayo sama-sama, mumpung harinya masih ada kesempatan. Tuhan belum rapture itu belum, tetapi itu pasti terjadi, ya, dimana setelah itu setelah pengangkatan. Nah, dari zaman Yesus ke zaman anugerah diakhiri dengan rapture, bukan kedatangan Yesus yang kali yang kedua, ya. Jadi ini baru rapture. Nah, kita yang umat percaya disingkirkan, itulah babak sebenarnya. Nanti ada perang Gog dan Magog, perang Armageddon. Kita sudah diangkat, dipisahkan di lembah Yesus yang Tuhan pelihara. Ya, nanti kita akan balik lagi ke bumi, kita akan berperang. Nah, setelah berperang nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, inilah dibahas di kupas seperti ini. Maka itu ada yang menganut pre-tribulation, mid-tribulation, dan seterusnya. Saya tidak memperdebatkan itu. Terserah menurut keyakinan Bapak Ibu sajalah masing-masing. Ya, Anda yang menonton, terserah balik lagi ke denominasi gereja Anda seperti apa. Semuanya saya yakin baik adanya. Nah, secara garis besar, nanti akan ada yang namanya langit yang baru, bumi yang baru. Apakah itu Yerusalem baru itu di dunia ini atau bukan? Kita tidak memusingkan itu, kita tidak membahas itu secara rinci karena ada banyak sekali argumen yang terjadi. Tetapi garis besarnya ada seperti itu. Karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Ya. Ada langit baru, bumi yang baru, di mana ratap tangis sudah tidak ada lagi, perkabungan sudah tidak ada lagi, sakit penyakit sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah Tuhan angkat. Itu yang ada di Wahyu 21 ini. Yang tadi saya sudah bacakan, ya. Di ayat yang ke-5, ke-6, ke-7. Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Nah, setelah itu lanjut ke perikop berikutnya, ada Yerusalem yang baru. Nah, itu yang tadi saya bilang. Entah itu di dunia kah atau sudah ada kita di surga, itu whatever lah, terserah, apapun itu, ya. Yang terpenting adalah kuncinya, key of suksesnya adalah beritakanlah firman Tuhan, berbuat kebaikan. Itu yang Tuhan ingini. Dan kita harus melek, harus sadar, ya. Kita harus sadar ini sekarang waktunya sudah singkat sekali. Percayalah, sudah singkat sekali. Kalau sekarang bangun pagi, atau sudah siang, atau sudah sore, sudah petang, atau sudah malam lagi. Yang bekerja baru dapat 2-3 pekerjaan selesai, atau sudah sore, nggak keburu, besok lagi. Waktu kita harus berpacu dengan waktu. Sangat cepat sekali. Dan saya yakin dan percaya, inilah yang Tuhan punya mau. Inilah yang Tuhan punya maksud. Kalau tidak dipercepat, semua Tuhan berkata,
tidak ada yang selamat. Sukar, sulit. Berasa nggak? Berasa nggak? Pasti kalau yang peka pasti berasa. Yang peka pasti merasakan. Kok sekarang ada di tengah pandemi, harus bekerja, ketakutan. Gaji dipotong 20%. Bagaimana ini Tuhan? Yang penting bisa makan dulu. Udah itu aja. Perjamuan nikah, semua sudah ada di kitab. Ya, kitab sudah tertulis, ratapan sudah tertulis. Sudah tidak ada lagi pernikahan. Sudah tidak ada lagi perjamuan pesta. Semua sunyi. Itu sudah dibuatkan sama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga pasti lebih pintar dari saya untuk mengenai kitab-kitab suci ini, isi daripada kitab ini. Tetapi kita harus sadar sekarang. Dan balik lagi ke tema saya. Beritakanlah firman Tuhan. Faith fighter. Ayo, pejuang iman. Kita harus berani berjuang, berani memberitakan firman Tuhan. Suka atau tidak suka, waktunya sudah singkat. Ya. Nah, di Yerusalem yang baru ada dari ayat 9 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Lalu di ayat 22-nya juga masih sama tentang perikop itu. Lalu baru nanti kedatangan Yesus. Final dari final semuanya. Ya. Terakhir itu 22. Yang intinya adalah di 21 ini, dari ayat 1 sampai ke ayat 21 ini di kitab Wahyu. Yuk sama-sama beritakan firman Tuhan. Udah nggak ada kompromi lagi. Sudah wajib hukumnya. Jika ingin selamat. Sekarang pandemik bukan makin habis, tapi makin banyak. Yang sudah divaksin pun sudah banyak, saya yakin dan percaya. Tapi kok bukannya selesai, di rumah sakit malah banyak korban yang berjatuhan. Saya tidak menyalahkan apa-apa dan bagaimana, tidak. Tapi ini yang saya mau katakan adalah yuk sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk udah berani memberitakan firman Tuhan. Mau mereka dengar, yang penting kita sudah berdoa, kita sudah mengucapkan firman Tuhan, kebenaran. Ya udah, kalaupun nanti kita bertemu sama Tuhan dan Tuhan tanyakan, ya udah, kita udah tinggal ngomong, kita jujur kan, yang penting. Tuhan, saya udah ngomong ke dia. Oh ya udah, Tuhan bilang, oke, nggak masalah. Kamu sudah melakukan. Terserah dia mau dengar apa enggak. Masih bebal aja, oh ya udah, Tuhan, saya udah doain dia, saya udah injilin dia, tapi dia masih nggak mau juga. Apakah itu salah saya? Oh ya, Tuhan bilang udah, enggak. Tapi kalau kamu belum injilin, kamu belum doakan, itu menjadi kesalahan kamu, karena kamu sudah mengenal dia, kamu sudah mengenal kebenaran, dan kamu mengenal orang itu. Kalau memang dia tidak mau dengar, ya udah, nggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu. Itu kuncinya di situ aja. Jadi ketika Tuhan mau rapture kapanpun, kita dalam keadaan tetap setia. Ku kan berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Udah, kuncinya di situ aja. Ya. Dengan membangun channel YouTube kah mungkin? Yuk, saya mengajak, ya, jangan jadi penonton saja, tapi caranya gampang kok. Dengan seadanya dulu sajalah, nggak usah yang berle-berle lah, itu berlebihan. Pakai sound, pakai green screen. Kita mulai dari nol saja dulu, yang tidak punya biaya, handphone seadanya, ya, kuota mungkin terbatas. Tapi itulah yang Tuhan mau. Menjadi rupa yang harum, yang naik, menjadi wangi-wangian yang Tuhan senang. Perjanjian lama, gimana sih sulitnya?
untuk menyenangkan Tuhan. Potong kambing, potong burung kalau yang nggak punya duit. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan disenangkan. Dan saya kena percaya zaman anugerah ini Tuhan sudah beri kemudahan. Inilah saatnya kita berjuang. Ya, kita tinggal ya udah dalam dunia bisnis kita ngomong ke teman, Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, God bless. Dari kata-kata itu, oh dia orang Kristen. Kehidupannya ternyata diberkati, menjadi berkat, menjadi terang. Udah. Dia tidak mencuri, dia tidak korupsi. Oh berarti jadi panutan. Dapat kita satu lagi jiwa. Tinggal kita doakan. Pasti Tuhan menangkan. Kalau memang misalnya masih bebal ya udah. Kita sudah lakukan itu. Apa yang Tuhan punya mau. Oke Bapak Ibu tetap semangat dan terus saya juga buat saya juga. Bantu doakan juga buat saya. Bantu doakan buat keluarga saya. Di era pandemik seperti ini apalagi. Yang mungkin dibilang sulit. Bukan 1-2 orang yang kena dampaknya. Seluruh bumi kena. Tetapi ada pengharapan. Saya doakan Bapak Ibu semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terus topang kami, topang channel kami. Share, like, komen. Pasti Tuhan tolong. Haleluya. Tuhan Yesus terima kasih buat khotbah hari ini. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Urapi kami lagi lebih Tuhan. Lebih lagi. Sampai rapture terjadi Kau dapati kami tetap setia. Mungkin channel ini akan ditonton setelah rapture terjadi. Tetapi jangan juga menjadi putus asa. Masih ada pengharapan. Walaupun kecil harapannya. Tapi bukan berarti hilang. Masih ada harapan. Dan kerjakan terus keselamatan itu dengan takut dan gentar. Berani menolak apa yang namanya dosa, karena Tuhan pasti beri hikmat apa yang dosa atau tidak. Dan berani mengatakan tidak, Tuhan pasti tolong dalam setiap apapun yang kita lakukan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.